Ada sebuah cerita di mana di suatu pagi yang sejuk, bos kantor datang lebih awal, bahkan lebih cepat dari office boy-nya. Perut bos itu sudah mulai buncit, maklum kurang olahraga. Karena datang terlalu pagi, lift kantor masih belum beroperasi. Dia memutuskan naik tangga sambil berharap perut buncitnya berkurang sedikit. Padahal kantornya di lantai 30 loh. Tak apa sesekali. Nanti sampai atas aku selfie kirim ke istri, gumamnya. 1, 2, 3, 4 lantai dilewati. Nafas mulai memburu, tetapi dia terus bersemangat. Dengan susah payah, akhirnya sampai juga di lantai 30. Ya, lantai 30. Belum bercucuran, tapi dia puas. Nafas tersengal-sengal, tapi dia bangga. Pagi ini, aku taklukkan puncak Everest, teriaknya. Dia lalu meraba saku celananya, mengambil kunci. Ya Allah, kunci kantor ternyata tertinggal di mobil yang dia parkir di lantai dasar. Sementara itu, dia kebelet ingin ke kamar mandi. Bayangkan betapa sengsara bos itu sekarang. Demikianlah pula ketika seseorang tak punya kunci hendak masuk surga. Ternyata kunci amalan kebaikan tertinggal di dunia. Ya, bila seseorang tak ikhlas dalam amalannya, niscaya nilainya pun hanya nol besar. Rasulullah berkata, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya segala amalan tidak lain tergantung pada niat, dan sesungguhnya tiap-tiap orang tidak lain akan memperoleh balasan dari apa yang diniatkannya. Bayangkan betapa sedihnya kita ketika segala amalan kebaikan yang kita lakukan di dunia ternyata nilainya nol di hadapan Allah. Betapa ruginya kita ketika surga telah dipertontonkan di depan mata, lalu kuncinya tertinggal karena amal kebajikannya ternyata karena alasan duniawi. Kalau kunci cuma tertinggal di mobil seperti bos tadi, betapapun sulitnya masih bisa turun dan diambil untuk membuka pintu. Tapi bagaimana kalau kunci tertinggal di dunia dan anak manusia telah kembali ke alam akhirat? Karena itulah Ibnu Qayyim berpesan, "Al-amalu bi ghairi ikhlasin wa la i'tida' kal musafir yamna'u jawabahu amalan yas'aluhu wa la yanfa'uhu." Amal tanpa ikhlas dan tanpa mencontoh Rasulullah bagaikan musafir yang memenuhi kantongnya dengan pasir, dibawanya dalam keadaan berat namun tak memberi manfaat apapun. Karena itu pula manusia selalu digoda syaitan untuk berlaku riya. Boleh dikatakan musuh utama ikhlas adalah riya. Ulama mengkategorikan riya ke dalam bagian syirik asghar. Syirik yang terkadang menimpa orang yang beriman. Apa maksud syirik asghar ini? Yakni itulah riya. Seseorang beramal karena Allah dan juga diniatkan untuk selain Allah, sehingga Rasulullah menjelaskan bahwa riya termasuk juga ke dalam syirik khafi, syirik yang samar dan tersembunyi. Hal ini karena riya terkait dengan niat, dan ia termasuk amalan hati yang hanya diketahui oleh Allah. Tidak ada seorang pun yang mengetahui niat dan maksud seseorang kecuali Allah semata. Mengingat sedemikian pentingnya menjauh dari riya agar ikhlas tetap terjaga, maka Rasulullah mengajarkan sebuah doa untuk melindungi dari syirik besar maupun syirik kecil. Rasulullah bersabda,
Wahai sekalian manusia, jauhilah dosa syirik, karena syirik lebih samar daripada layapan seekor semut. Seorang sahabat bertanya, "Ya Rasul, bagaimana kami dapat menjauhi dosa syirik sementara ia lebih samar daripada rayapan seekor semut?" Ucapkanlah, "Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam." Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perbuatan syirik yang aku sadari, dan aku memohon ampun kepadamu atas dosa-dosa yang tidak aku ketahui. Cobalah kita renungkan sekali lagi tentang amalan kita. Sudahkah terbebas dari maksud duniawi? Jangan sampai ibadah yang kita lakukan siang malam menjadi sia-sia. Jika kunci kantor tertinggal di mobil, seseorang dapat kembali mengambilnya. Namun jika kunci amalan kebaikan seseorang tertinggal di dunia, sementara dia telah kembali ke negeri akhirat, tak ada yang dapat mengambilkannya. Oleh karena itulah, tidak salah Sufyan Ats-Tsauri berkata, "Tidaklah aku berusaha untuk membenahi sesuatu yang lebih berat daripada meluruskan niatku, karena niat itu senantiasa berbolak-balik." Ikhwah fillah rahimakumullah. Manusia akan binasa kecuali orang yang berilmu. Orang berilmu tak ada gunanya kecuali mengamalkan ilmunya. Orang yang mengamalkan akan sia-sia kalau tidak ikhlas. Jangan-jangan ke Surabaya, bulannya hari sudah senja. Ikhlaskan niat dalam puasa, moga terhapus segala dosa.